Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setiap wanita tentu ingin menjadi wanita yang mulia, dicintai Allah, dihormati manusia, dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Dalam banyak ayat dan hadis, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan betapa besar kedudukan wanita, baik sebagai anak, istri, maupun ibu. Namun muncul pertanyaan, apakah amalan tertinggi seorang wanita dalam Islam? Mari kita renungkan bersama. Amalan yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amalan tertinggi seorang wanita dimulai dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang senantiasa menjaga sholatnya, puasanya, menutup aurat, dan menjauhi maksiat, maka ia telah menapaki jalan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang beriman, yang taat, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatannya, dan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak tergantung pada jenis kelamin, melainkan pada ketaatan dan ketakwaan. Amalan yang kedua yaitu ketaatan kepada suami bagi wanita yang telah menikah. Bagi wanita yang sudah menikah, ketaatan kepada suami yang soleh dalam hal yang baik adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang istri yang taat. Tidak perlu melakukan hal yang besar, cukup dengan menjalankan kewajiban dengan ikhlas, itu sudah menjadi amalan tertinggi di sisi Allah. Amalan yang ketiga yaitu menjadi ibu yang mendidik anak dengan iman dan akhlak. Bagi seorang ibu, mendidik anak agar mengenal Allah, mencintai Al-Quran, dan berakhlak mulia adalah amal jariyah yang tidak akan putus pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, seorang ibu yang menanamkan iman dan akhlak kepada anak-anaknya, pahalanya terus mengalir, bahkan setelah ia meninggal dunia. Amalan yang keempat yaitu kesabaran dan keikhlasan dalam peran hidupnya. Tidak semua wanita menjalani hidup dengan mudah. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan kesendirian, ada pula yang diuji dengan sakit. Namun wanita yang sabar dan ikhlas dalam menerima takdir Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam mendidik anak, sabar dalam menjaga rumah tangga, semua itu termasuk amalan besar di sisi Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah,
Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan tertinggi seorang wanita bukan hanya satu bentuk ibadah tertentu, melainkan keseluruhan dari ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan perannya, baik sebagai hamba Allah, istri, maupun ibu. Jadilah wanita yang taat, lembut hatinya, kuat imannya, dan ikhlas dalam amalnya. Karena sesungguhnya surga itu sangat dekat bagi wanita yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para wanita muslimah sebagai wanita yang solehah, berakhlak mulia, dan menjadi perhiasan terbaik di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.